Pemirsa, warga Rusun Marunda, Jakarta Utara memanfaatkan lahan kosong untuk kegiatan urban farming atau pertanian di lingkup perkotaan. Berbagai macam sayuran hingga tanaman hias dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Bercocok tanam dapat dilakukan dimanapun, bahkan di tengah kota. Seperti kegiatan urban farming atau pertanian di tengah kota yang dilakukan warga Rumah Susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pada tahun 2014, warga Rusun Marunda membentuk kelompok tani untuk memanfaatkan lahan kosong sebagai pertanian perkotaan. Kelompok tani Rusun Marunda memanfaatkan lahan kosong seluas 1 hektar untuk bercocok tanam berbagai tanaman hias hingga sayuran. Lahan yang dibuat secara mandiri ini diberi nama Taman Maharmas. Selain memperindah lingkungan, Taman Maharmas juga dimanfaatkan warga sebagai pendongkrak perekonomian terutama di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan salah satu anggota kelompok tani, Nur Hadi. Untuk meringankan beban ekonomi di tengah pandemi, Nur Hadi membudidayakan tanaman sayur mayur yang tergolong laris di pasaran. Sebelum dijual di pasar, Nur Hadi menjual hasil panen seperti cabai, bayam, dan kangkung kepada penghuni rusun dengan harga miring. Baginya berbagi sesama penghuni rusun adalah prioritas. Dijual kekeluargaan. Jadi ya dia kasih, kita ambil, ya udah. Kita ambilin, dia mau metik sendiri silakan, kita petikin silakan gitu. Ya intinya dijual kekeluargaan. Yang pasti harga ya di bawah pasar. Ya kan? Gitu. Makanya cabai kita cepat habis. Karena orang Selain sayur mayur, kelompok tani Rusun Marunda juga membudidayakan tanaman hias. Salah satu anggota kelompok tani Rusun Marunda, Ahmad Sarip, mengaku mendapat omset bersih hingga 2 juta rupiah tiap bulannya dari berbagai tanaman hias. Ahmad membudidayakan berbagai macam jenis tanaman hias seperti puring bulan-bulan, puring cabai, bougainville variegata 2 warna, euphorbia, dan bunga kenop. Selain dijual pada warga Rusun Marunda, Ahmad juga menyuplai tanaman hias untuk sejumlah ruang publik terbuka ramah anak di Jakarta. Ia mengaku banyaknya permintaan tanaman hias karena harga yang dipatok relatif lebih murah dibanding tempat lain. Bila di tempat lain bougainville variegata dibanderol hingga harga Rp80.000, namun di Taman Maharmas, bougainville variegata hanya dijual dengan harga Rp45.000 hingga Rp50.000. Sedangkan untuk bibit puring cabai dijual dengan harga Rp25.000. Jadi alhamdulillah sampai ada yang ngambil 10, terus ada juga yang tuh air petra, mulai kayak di semper, terus di rorotan juga. Ada juga yang ngambil di sini, alhamdulillah itu kemarin banyak juga, maka sampai 300 pot itu habis terjual semua gitu. Makan mereka untuk tahun depan pesen lagi, makanya saya kembang biakin. Kelompok tani Rusun Marunda memproduksi mandiri pupuk kompos yang digunakan untuk budidaya tanaman. Pupuk kompos yang diberi label Komar atau Kompos Marunda diproduksi dari sampah rumah tangga rusun dan diolah secara alami. Untuk saat ini, pupuk Komar hanya dipasarkan untuk warga Rusun Marunda serta warga sekitar. Daripada dia harus beli pupuk jauh-jauh dan harganya pun cukup lumayan, jadi kita sediakan pupuk hasil swadaya masyarakat ini untuk dipergunakan seperti menanam cabai, sawi, dan lain-lainnya gitu loh. Alhamdulillah mungkin sedikit ya terbantu dengan adanya pupuk ini. Tinggal antusias masyarakatnya aja untuk gemar menanam. Apalagi di masa pandemi kayak begini, alhamdulillah sih omset saya lumayan. Tak hanya budidaya tanaman, kelompok tani Rusun Marunda juga berencana menggelar sosialisasi terkait pentingnya kegiatan pertanian dan pemanfaatan sampah. Selain dapat mengurangi sampah, kegiatan sosialisasi diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan. Sebastian Dimas, Jawa Pos TV.